Jumpa lagi di Review TV. Iya, setelah kita nge-review kompor untuk pertama kalinya, udah nonton belum? Iya, kita udah pernah review kompor nih. Sekarang kita akan melakukan pengujian pertama kalinya untuk sebuah mesin cuci. Iya, perangkat yang satu ini bukan drum atau ember, tapi ini adalah sebuah mesin cuci portable. Kenapa nge-review mesin cuci? Ya namanya juga jagat review. Maunya semua juga di-review ya. Nah, ini adalah Mito Washing Machine Portable WM1 atau mesin cuci portable dengan ukuran yang ringkas banget ya. Bentuknya kecil tapi bisa mencuci dan juga mengeringkan. Yuk kita uji kemampuannya. Mito WM1 ini sangat cocok untuk yang mungkin masih kuliah, anak kos, atau yang udah kerja dan mungkin tinggal di apartemen atau kos-kosan juga ya. Nah, perangkat ini bisa jadi salah satu solusi mencuci kita. Sebuah mesin cuci biasa akan banyak menghabiskan tempat dan memerlukan saluran buang dan isi secara permanen. Tidak dengan yang satu ini karena dia mudah dipindah-pindah nih ya. Kurang lebih besarnya gini ya kalau dibandingkan dengan galon ya. Nah, sekarang kita cek spesifikasinya. Kapasitas cucinya itu adalah 1 kg, setara kurang lebih 4-6 kemeja atau kaos dewasa, atau 1 jeans, atau 1 handuk ukuran besar, atau banyak potongan baju bayi. Ya, 1 kg itu. Patokannya adalah 1 kg ya. Untuk daya maksimumnya katanya 300 watt. Nanti kita uji di konsumsi dayanya ya. Lalu dia bisa mencuci dan dia bisa juga memeras atau mengeringkan. Ada timer untuk melakukan cuci dan perasnya ya. Kemudian tabung pemeras ini pakai bahan stainless steel anti karat. Motornya dayanya adalah 170 watt dilengkapi dengan termostat ya. Ada sekring pemutus arus pendek listrik juga di situ. Kemudian dilengkapi dengan UV light yang ini diklaim katanya bisa membunuh kuman dari bahan pakaian. Wah, ini cocok nih kalau buat yang punya baby nih, cocok banget. Dimensi tingginya 53 cm, diameternya hanya 30 cm dan dia punya suction cup di bagian bawahnya. Dalam paket penjualannya kita lihat di sini ada Mito WM1-nya, ada dryer stainless steel, lalu ada papan press pengering di sini. Kemudian ada selang intake air, ada manual dan kartu garansi. Nah, seluruh bodi dari mesin cuci ini dibalut dengan warna putih berbahan plastik yang menurut kami cukup oke ya. Dan pada bagian bawah dilengkapi dengan suction cup. Ini tujuannya supaya mesin cucinya itu nggak gampang bergeser atau jatuh. Di bagian atas tentunya ada pintu untuk masukkan pakaian yang akan dicuci. Di dekat engsel terdapat timer, ada untuk cuci peras, dan ada lubang untuk selang air masuk. Cara penggunaan yang satu ini cukup mudah ya. Kalau mau nyuci, drum pengering dilepas dulu dengan mencabut 2 pin di bagian dalamnya. Kemudian masukkan baju sesuai dengan rekomendasi yang tertera di bagian penutup. Jangan ngelebihin kapasitas yang disarankan ya. Sekitar 1 kg aja nih. Harusnya memang cukup untuk ya cukup banyak lah bajunya ya. Cukup banyak. 4-5 potong baju ukuran sedang, 1 jeans, 1 handuk, atau ya banyak baju bayi ya di situ ya. Kemudian setelah itu isi air sesuai dengan batas rekomendasi dengan melihat stiker pada tabung bagian dalamnya. Lalu masukkan juga deterjen pencuci secukupnya. Kemudian putar tombol timernya. Oh ya, pastikan bahwa pipa bagian pembuangan harus selalu menghadap ke atas kalau sedang mencuci. Setelah selesai mencuci ya, mesin akan berhenti secara otomatis. Untuk membuang air dari dalam drumnya kita hanya perlu menurunkan pipa pembuangan ke bawah. Nah, proses cuci udah selesai. Sekarang kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya ya. Kalau dibutuhkan kita bilas bajunya. Kita bisa milih untuk membilas baju tanpa mesin atau dengan mesin. Kalau pakai mesin seharusnya 5 menit aja ya. 5 menit udah mencukupi. Caranya dengan mengulang proses pencucian tapi tanpa masukin deterjen di sini. Gunakan pengaturan sekitar 5 menit aja. Setelah selesai, turunkan lagi pipa pembuangan ke bawah dan sekarang kita lanjut ke proses pengeringan. Nah, sekarang keluarkan dulu baju yang udah dicuci dan dibilas tadi, karena untuk pengeringan kita harus masang drum stainlessnya. Jangan lupa untuk masang 2 pin di dalamnya ya. Setelah itu pakaian yang akan dikeringkan tinggal kita masukkan ke dalam drum dan jangan lupa memasang papan press. Kalau tidak, mesin cucinya akan berguncang dengan sangat kencang sekali nih ya. Nah, jadi sebenarnya proses pencuciannya tidak jauh berbeda dengan mesin cuci top load yang menggunakan 2 drum terpisah. Hanya saja di sini kita harus masang dulu drum pengeringnya setelah proses cuci yang tadi selesai. Nah, sekarang masuk ke bagian pengujian. Kita mencoba melakukan pengujian sesuai dengan disarankan oleh Mito, yaitu menggunakan 5 kaos ya untuk orang dewasa dan melihat berapa watt yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Waktu pencucian diatur menggunakan sesuai rekomendasi yang tertera di timer. Sebenarnya bisa aja kita kurangin waktunya, tapi mungkin nanti hasil pencuciannya kurang maksimal
maksimal ya. Hasil pencucian memperlihatkan bahwa air berubah warna jelas, jadi butek, baju pun kelihatan bersih di sini ya. Berarti ya cukup efektif lah ya ngangkat kotoran. Hasil pengeringannya pun cukup baik. Paling nggak mesin cuci ini membuat kita tidak perlu memeras baju dengan tangan, karena itu resikonya merusak baju memang. Tentu saja setelah pengeringan baju tidak akan bisa langsung total kering dan langsung siap setrika. Kita masih perlu mengeringkan lebih lanjut dengan menjemurnya ya. Ini klasik lah ya buat mesin cuci tipe kayak gini ya. Nah, dalam pengujian ini kita juga ingin melihat apakah mencuci sendiri dengan Mito ini lebih hemat kalau dibandingkan dengan mencuci pakai mesin cuci yang lebih besar atau pakai laundry. Untuk perhitungan biaya pemakaian listrik kita menggunakan standar daya untuk golongan R1 yang 1300 VA hingga R2 yang 3500 VA ke atas. Tarifnya itu kurang lebih 1.444,7 rupiah per kWh. Ya kalau ada perubahan tinggal diganti aja ya nanti ya kalau nontonnya setelah peningkatan harga mungkin ya. Nah, terlihat dari tabel pengujian ini bahwa konsumsi daya untuk mencuci, bilas, dan mengeringkan itu nggak jauh beda, masih di kisaran 100-an watt aja. Untuk perhitungan biaya listrik yang dikeluarkan, kami menggunakan standar pencucian 15 menit dan pengeringan 3 menit. Ini sesuai dengan anjuran Mito, tapi kita nambahin ekstra 5 menit untuk membilas di situ. Sebagai acuan kita membandingkan dengan mesin cuci top loader 2 pintu. Pakaian yang dicuci jumlahnya sama dan waktu yang kami gunakan juga disamakan. 15 menit mencuci, lalu ada membilas, lalu 3 menit mengeringkan. Ternyata biaya yang diperlukan untuk dari awal mencuci sampai proses mengeringkan itu nggak terlalu jauh sebetulnya. Tentunya mesin cuci yang top loader yang besar itu akan bisa memakan daya listrik yang lebih besar kalau beban pencuciannya ditambahin. Ini kan sekarang bebannya ringan ya. Ini aja udah sedikit lebih tinggi ya, sedikit lah lebih tinggi. Tentu saja kami baru memperhitungkan biaya listriknya aja. Kalau mau dibandingkan dengan laundry kiloan, kita masih harus nambahin faktor harga deterjen dan mungkin pelembutnya ya. Lucunya untuk 1 kali proses mencuci, ternyata biaya untuk deterjennya itu bisa lebih besar dibandingkan biaya listriknya. Kalau kita pakai 1 saset deterjen, kalau mainnya sasetan, harganya mungkin sekitar Rp1.000 mungkin ya, katakan Rp1.000 ya. Jelas bahwa biaya listriknya seakan tidak berarti di situ. Oke, dibandingkan dengan mesin cuci top loader, biaya pencuciannya jadi tidak jauh berbeda nih. Sementara kalau dibandingkan dengan laundry kiloan, memang mesin cuci ini lebih murah. Meski memang kita masih harus mengurus proses cuci dan menjemur sendiri ya. Tapi dengan mesin cuci ini kita bisa menghemat tempat. Bahkan kalau perlu mesin cuci ini bisa dibawa-bawa. Mungkin untuk saat berlibur, atau kita bisa juga menggunakannya untuk kebutuhan pencucian pakaian khusus seperti spesial untuk pakaian dalam atau pakaian bayi. Karena nggak mau membawanya ke laundry kiloan. Nah, Mito WM1 ini dijual dengan harga Rp699.000 dengan garansi 1 tahun dari Mito. Produk ini bisa didapatkan di official online store-nya Mito ya. Cek deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Kapasitasnya memang terbatas. Memang dirancang untuk kebutuhan pencucian yang ringan-ringan aja. Pintu atasnya kurang gitu rapet ya pada saat pipa intake dipasang. Tapi ini bukan masalah besar dan tidak mengganggu proses mencuci. Lalu kita harus pastikan bahwa lantai tempat kita mencuci itu tidak bertekstur. Karena suction cup-nya itu nggak bisa nempel di permukaan yang kasar. Itu bisa mengakibatkan mesin cuci ini gampang jatuh kalau kesenggol atau pada saat dia berguncang untuk pencucian atau lagi pengeringan. Lalu tidak ada spare pengunci tabung pengering. Jadi pastikan itu disimpan dengan baik-baik, jangan sampai hilang. Dari sisi menariknya, ukurannya ringkas, cocok untuk yang tinggal di ruangan terbatas seperti apartemen atau kos-kosan ya. Lalu daya listrik yang diperlukan kecil ya dibandingkan mesin cuci top loading, itu sedikit lebih kecil memang. Dan secara overall dia kecil sih, nggak gede memang ya. Katanya 300 watt, ternyata nggak nyampe tuh. 200 aja nggak nyampe ternyata tadi ya. Lalu biaya listriknya otomatis jadi ringan ya. Mengeringkan juga nggak pakai tenaga buat meres-meres lagi. Dan baju jadi relatif lebih aman dibandingkan meres pakai tangan tentunya ya. Dan dia sudah punya UV light untuk membunuh kuman selama proses pencucian. Nah, mesin cuci Mito WM1 bisa dikatakan solusi yang menarik untuk yang tinggal dalam ruangan terbatas karena bisa disimpan dengan mudah. Pertanyaannya, untuk siapa aja sih sebetulnya mesin cuci ini? Jelas ini cocok untuk mereka yang tempat tinggalnya tidak besar, mereka yang hidup di apartemen atau kos-kosan yang tidak menyediakan mesin cuci misalnya. Tentunya bisa terbantu ya dengan mesin cuci yang satu ini. Tapi tentunya untuk yang kos-kosan akan lebih efektif ini kalau untuk yang punya kamar mandi dalam. Nah, untuk mereka yang sering menggunakan laundry kiloan mungkin pernah merasakan kehilangan baju.
Pernah? Pernah? Nah, dengan mesin cuci yang mungil ini setidaknya kita bisa memastikan bahwa baju-baju tertentu itu bisa kita cuci di tempat tinggal kita sendiri. Sementara baju yang berat dan besar kita bisa kirim ke laundry kiloan karena biasanya yang berat dan besar itu jarang ketuker ya, jarang keselip. Lalu untuk para ibu yang lagi punya anak bayi, ini mungkin jadi alat yang sangat pas. Popok kain dan baju bayi tidak perlu ditumpuk terlalu banyak atau terlalu lama sebelum dicuci. Kan biasanya dikumpulkan dulu tuh supaya nyuci ya sekalian gitu kan. Nah, ini jadi bisa langsung dicuci aja dalam interval yang lebih rapat. Terlebih lagi, adanya UV light ini juga membuat baju bayi jadi lebih steril dari kuman. Lalu mesin cuci ini juga bisa berguna untuk mereka yang ingin secara khusus memisahkan pencucian beberapa pakaian mereka. Kadang karena merasa lebih nyaman kalau pakaian dalam dicuci sendiri, atau mungkin agar tidak terjadi kecelakaan karena kelunturan baju lain ya. Atau bahkan kebalikan, supaya tidak melunturi baju lain. Bisa juga tuh ya. Secara umum mesin cuci mungil ini memang memiliki gunaan tersendiri dan manfaat yang bisa saja tidak tergantikan mesin yang lebih besar atau laundry sekalipun. Kalau dari kalian ada yang punya ide lain terkait pemanfaatan mesin cuci yang mungil seperti ini, tolong tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain bisa dapat ide baru gitu. Nah, sekian dulu pengujian mesin cuci pertama kami. Semoga berguna dan menambah wawasan kita semua. Saya Deddy Irfan, Cakap TV.